Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu serta berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Dan datanglah ya Roh Kudus bersemayam di dalam hati kami, agar kami Engkau bimbing dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15, dengan perikop setia dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan dirimu di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Paulus mengucapkan salam kepada rekan-rekan sepelayanannya dengan cara yang unik dan luar biasa. Dia menuliskan satu persatu nama rekannya dengan segala jejak kehidupan mereka. Mereka menghayati bahwa pelayanan itu bukan sekedar rutinitas, melainkan sebagai ungkapan iman. Di dalamnya membutuhkan kesetiaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Injil, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar." Kesetiaan adalah hal paling yang mendasar dalam membangun sebuah relasi dengan siapa saja. Jika kita tidak memiliki kesetiaan dalam sebuah hubungan, maka akan menimbulkan keretakan dalam hubungan tersebut dan akan berujung pada ketidakharmonisan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri,
Kepada siapakah saya harus setia dalam hidup? Siapa yang kita harapkan dalam hidup untuk setia kepada kita? Sebagai murid Kristus, kita pertama dan terutama setia kepada Tuhan, perintah-perintah dan kehendak-Nya untuk kita. Sebab Tuhanlah yang lebih dahulu setia mencintai kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Ia setia mengasihi dan mencintai kita apa adanya, tanpa memandang siapa diri kita. Maka marilah kita saudara-saudari membangun sikap kesetiaan kepada Tuhan lewat hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kiranya dengan setia pada hal-hal kecil dalam hidup ini, kita pun mampu untuk setia pada hal-hal yang besar yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, tuntunlah selalu langkah kami, supaya kami tetap setia kepadamu di tengah berbagai tawaran dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.